A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Darini amin ya rabbal alamin. Langsung mawon kalau ini makna terakhirin dugi napa al-khabiru. Ya. Hah? Makna. Al-khabiru ya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, keterangannya kalau ingin dugi al-alimu, terus maknanya dugi al-khabiru, kalau maknanya riyen mawon. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kalau lanjutakan al-khabiru, al-khabiru kang moho pirso, al-khabiru kang moho pirso to kang moho waspodo, sami mawon. Al-halimu, al-halimu kang moho aris. Aris niku tidak membalaskan, tidak menyiksa padahal mampu niku aris. Al-adimu kang moho agung. Al-adimu kang moho agung. Kadek maklum-makluman dimaknani kabeh. Al-ghafuru kang moho ngapura Allah, kang moho ngapura Allah. Asyakuru kang moho nyukuri sapa Allah. Al-aliyu, al-aliyu kang moho luhur sapa Allah. Al-kabiru kang moho gede sapa Allah. Kang moho gede, kang moho agung sami mawon. Al-hafidhu kang moho njogo sapa Allah. Kang moho njogo sapa Allah. Al-muqitu kang paring kekuatan sapa Allah. Kang moho paring kekuatan dohir batin. Nai dimaknani lengkap. Kang moho paring kekuatan dohir batin sapa Allah. Paring kekuatan, paring kekuatan bener menapa ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Al-hasibu kang moho niti pirsa. Niti pirsa itu yang maha menghisap maksudnya. Kang moho niti pirsa Allah. Al-jalilu, al-jalilu kang moho agung. Al-jalilu kang moho agung sapa Allah. Al-karimu kang moho mulya sapa Allah. Al-karimu kang moho mulya sapa Allah. Ar-raqibu, ar-raqibu kang moho nginjen-nginjen sapa Allah. Ar-raqibu kang moho nginjen-nginjen sapa Allah. Kang moho nginjen-nginjen sapa Allah. Pun sakmonten mawon. Kita membahas mengenai makna-makna daripada yang namanya Asmaul Husna. Kemarin dugi Al-Alim. Al-Alim kemarin maknanya yang maha mengetahui. Wingi nggih sampun dijelaskan faedah-faedahnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, sekarang ke Asmaul Husna yang selanjutnya. Setelahnya Al-Alim yaitu Al-Qabid. Al-Qabidu. Al-Qabidu niki teng mriki maknane adalah kang moho ngeker. Ngeker itu maknanya zat yang menahan. Zat yang menahan. Menahan itu ini merupakan ya Allah ya Rabbihu ya Karim lawannya sifat al-basit. Sekaligus kita bahas yang al-basit juga. Kalau al-basit itu bukan lawan katanya, itu lawan kata daripada al-qabid. Kalau al-qabid itu yang maha menahan, yang maha menggenggam, Mas. Ini kan gitu ya. Makna asalnya yang maha menggenggam. Menggenggam itu maknanya menahan. Kalau al-basit yang maha membeberkan atau yang maha melapangkan.
Itu makna daripada al-basit. Jadi secara garis globalnya ngoten. Mulakno teng ngriku dingendikaken makna daripada al-qabid aidul qabdi wa wadidul basti ay qabidun lil arzaki wal arwahi wa ghairi dzalik. Artinya Allah Ta'ala itu zat yang maha menggenggam, zat yang maha menahan terhadap rizki, terhadap yang namanya ruh. Artinya Allah Ta'ala itu qabidun. Qabid itu bisa kalian artikan menahan, bisa kalian artikan mengambil, menyabut. Itu maknanya qabid. Jadi kalau artikan menahan berarti Allah Ta'ala itu terkadang yakbidu, mempersempit terhadap rizkinya sebagian para makhluk. Jadi Allah Ta'ala terkadang juga membuat rizkinya sebagian hambanya itu sempit dengan beberapa tujuan, dengan beberapa hikmah. Terus kita lanjutkan lagi. Allah Ta'ala juga qabid. Qabid itu diartikan sebagai yang mencabut. Ay qabidun lil arwah, yang mencabut terhadap ruhnya para hamba. Pun itu makna daripada al-qabid. Mulakno ya Allah ya Rabbi ya Karim niki faedahe ya rada medeni. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, salah satu daripada faedahnya man dzakara hadzal isma ghalaba alaihi al jalal wal haibatu wala yutiku ahadun mujalasatahu. Ini faedahnya al-qabid itu barang siapa yang memperbanyak untuk membaca zikir ya qabid, maka nanti akan diberi oleh Allah Ta'ala keagungan dan juga haibah. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membersamainya di dalam duduk. Napa? Tidak ada yang mampu untuk membersamainya di dalam duduk. Aku dadi eling salah setunggale mbah-mbah Ndrosmo niku wonten sing salah setunggale asmane niku Mbah Tolo. Mbah Tolo bahasa niki bahasane wong Jawane timbalane Mbah Tolo. Asline asmane beliau niku Mbah Murtado. Iku salah setunggale karomahe. Iku gak iso dilunggui, dijajari lungguhe. Sampai-sampai ana salah setunggale bahasane padha waline, padha Mbah-mbah Ndrosmo ngriki. Iku ngetes. Jarine sampean ora iso apa? Longgone ora iso dijajari. Akhirnya longgone dijajari temenan. Longgone dijajari temenan, gak suwe moro-moro geser dhewe merono. Aku percaya gak apa-apa, gak percaya gak apa-apa. Sing jelas nyapu aku kok perlu cerita wali-wali ngono kuwi. Wong zaman saiki gak tapi percaya karo wali. Saya ingin mengembalikan kepercayaan kita semua kepada yang namanya wali. Lah Mbah Murtado niku iso sampai kaya anjen lungguh gak dijajari. Moro-moro geser dhewe. Salah satunya niki nggih ngoten. Jadi barang siapa yang membaca ya qabidu al-qabid, qabid niki dia akan diberi sebuah keagungan dan wibawa, dan nanti tidak ada satu orang pun yang mampu untuk membersamainya di dalam duduk. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, bahasanya teng ngriki man rasamahu fi sahifatin min rassasin fi syarafi zuhal wa dzakara al isma adadan wa qala Allahumma qbit ala fulanin wa qalbihi wa sirrihi ustujiba lahu wa huwa min adhkari Israil wa fihi sirru qabdil arwahi. Nah ini ngerotok ngeri. Iki digunakan salah satunya adalah faedahnya ngeri, digawe Pak, kayak mateni wong. Kalau memang orangnya itu sifatnya bahaya, orangnya kok bahayani, ya salah satunya ya qabid ini fungsinya yaitu untuk memohon agar rohnya seseorang itu dicabut. Ya qabidu ikbid ruha fulanin. Semisal seperti itu. Ana wong kok iki sangat bahaya,
Lek dijarne urip bahaya. Ya, kita pakai Asmaul Husna ya Qabid. Ya Qabidu ikbid ruha bulan. Siapa? Bon. Kemudian lanjut ya Basitu. Al Basit tengriki maknane Aidul basti wa huwa diddul qabdi ay basitul arzaqi fid dunya wal akhirati wal qulub. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki tinggal basit niku artinya adalah yang meluaskan terhadap rizki, baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Itu makna daripada al basit yang membeberkan, hasilnya ngono. Kalau Covid kan menahan, kalau basit itu membeberkan. Nah, maknanya al basit basitul arzak yang membeberkan terhadap rizki. Malah teng Quran ini gue tinggal tiga akan wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, niku. Sehingga dua al-qabid dan juga al-basit ini merupakan satu kesatuan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu makna daripada al-basit. Kalau al-basit tengriki waman dawama ala dzikrihi sahulat ruhuhu wa busita alaihi arrizqu waman dawama alaihi ila ayyaghlibu alaihi halun ajabathu awalimuhu. Terus ngriki dikatakan barang siapa yang memperbanyak dan melanggengkan baca ya basit al-basit niki, maka tengriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa idza talahu sahibu halatin basatallahu rizqahu ahya qalbahu. Terus barang siapa yang membaca ya basit niscaya Allah Ta'ala akan lapangkan rezekinya dan akan Allah Ta'ala hidupkan hatinya. Jadi untuk memperlapangkan rezeki sesuai dengan maknanya ya basit. Kemudian kita lanjutkan lagi al-basit, setelah itu al-khafidu. Al-khafidu makna kula kang moho nginahake. Kang moho nginahake ini maknanya ya yang maha menghinakan. Artinya tengriki al-khafid ay liman arada khafdahu. Fa huwa khafidun li kalimatil kufri walid dhalimin wa likulli mutakabbirin wa li ghairi dzalik. Allah Ta'ala adalah zat yang menghinakan. Artinya Allah Ta'ala zat yang akan menghinakan terhadap kekufuran, orang-orang kafir, orang-orang zalim, dan juga selainnya. Itu arti daripada al-khafid. Cara awakmu ngerti ini nang apa jenenge ilmu nahwu i'rab khafad. Khafad itu maknanya napa? Hina. Khafad itu maknanya hina. Kalau khafid berarti menghinakan, membuat hina. Mulane lek nang filosof nahwunya tandane i'rab khafad atau jar itu apa? Yang pertama, tanda aslinya adalah kasrah. Kasrah itu maknanya apa? Pecah. Kasara yukassiru taksiron itu maknanya apa? Pecah. Artinya bagaimana orang yang kasrah, orang segolongan yang terpecah belah itu merupakan tanda daripada sebuah kehinaan. Al-khafid. Pun begitu juga lawan katanya yaitu ar-rafi'. Ar-rafi' itu zat yang maha meluhurkan, membuat mulia. Itu ar-rafi'. Makna tengriki aidur raf'i li ahlil islami wal ulama'i was-siddiqina wal awliya'i was samawati wal jannah wa ghairi dzalik. Allah Ta'ala adalah zat yang memuliakan, zat yang mengangkat derajatnya Islam, para muslimin dan juga para walinya Allah. Itu ar-rafi'. Jadi khafid sama rafi' itu yang dua asma yang saling
antonim bahasane ngoten. Yang saling antonim. Lah sing jenenge rafi' ini asma yang berupa rafi' sing khafid nang kene bahasane yasluhu liddu'a alal ajiz wa qad ida birid dhalim. Terus yukra'u adadan madruban fismid dhalim fi jawfil laili ya khussu ya Allah ya Rabbi ya Karim halakahu. Khafid itu nanti dikhususkan bisa untuk dibaca yang al-khafid ya, yang al-khafid itu digunakan untuk ketika kondisi seseorang yang sangat lemah. Ono wong kok lemah banget, tapi dia ingin membalaskan sesuatu yang seharusnya dia balaskan, maka bacanya itu yang dibaca adalah ya khafid, al-khafid, agar dengan tujuan orang yang mendolimi dia itu dihinakan oleh Allah. Ya khafidu ikhfid fulan. Itu bacaan ya khafid. Kemudian kita ar-rafi' sekarang. Man aksara min dzikrihi fatahallahu alaihi wa rafa'a qadrahu wa dzikrahu. Tengriki tinggi-tinggakan barang siapa yang memperbanyak baca ya rafi' niscaya akan difutuh oleh Allah Ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah dan diberi oleh Allah Ta'ala dia sebutan yang baik. Itu bacaan ya rafi'. Karena rafi' itu kan maknanya zat yang meninggikan. Zat yang meninggikan, zat yang mengangkat derajatnya seseorang. Bon. Terus marangaten kita lanjut al-mu'izzu al-mudillu. Al-mu'izzu al-mudillu ini maknane ya Allah ya Rabbi ya Karim. Al-mu'izzu nek kula maknane ay khaliqud dzulli liman arada min ibadihi wal awal min sifatil jamal wasani min sifatil jalal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Al-mu'izzu ay khaliqul izzi liman yasha'u min khalqihi. Niki nggih sami. Al-mu'izzu niku maknanya zat yang menciptakan sebuah kemuliaan. Zat yang memuliakan, zat yang membuat agung terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau al-mudillu ya sama dengan al-khafidu, yaitu zat yang akan menghinakan terhadap orang-orang yang akan dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dihinakan. Bon, itu maknane al-mu'izzu al-mudillu. Mulane teng ngriki kalau al-mu'izzu itu faedahnya hadzal ismu mada ma'ala dzikrihi dzalilun illa azza wala khafiya illa dhahara wa huwa li taqwiyatil himmah wal i'anah ala takhallus min hawasyit tab'i. Teng ngriki dikatakan faedahe mu'izzu al-mu'izzu adalah tidaklah seseorang yang dalam kondisi hina terus membaca kalimat Asmaul Husna yang berupa al-mu'izzu kecuali dia akan menjadi agung. Kondisi kita ini sangat kondisi yang berada dalam titik nol atau bahkan minus. Hina banget lah pokoknya. Kemudian mendawamkan untuk membaca ya mu'izzu, pasti dia akan berubah keadaannya menjadi orang yang mulia, orang yang agung. Ya mu'izzu, ya mu'izzu. Dan bahkan tengriki dikatakan wala khafiya illa dhahara. Kalau kamu itu merupakan orang yang ya tanda kutipnya itu orang yang enggak viral, bisa nanti jadi viral. Wala khafiya illa dhahara. Terus wa huwa li taqwiyatil himmah wal i'anah ala takhallus min hawasyit tab'i. Sekaligus juga ya mu'izzu ini fungsinya adalah untuk menguatkan himmahnya atau himmah. Kalian tahu himmah ya? Himmah itu untuk menguatkan napa iki jenenge semangat seseorang. Kalau kalian malas biar himmahnya kuat, baca ya mu'izzu. Dan juga untuk menyelamatkan kita dari watak-watak buruk. Itu bacanya ya mu'izzu. Kemudian ya mudillu, zat yang maha menghinakan. Maknanya tadi sudah. Ini faedahnya
hadzal ismu al jalilus syan man aksara min dzikrihi adzallallahu lahu ma syaa min a'daihi. Jadi teng mriki dingendikaken ini termasuk daripada asma-Nya Allah Ta'ala yang agung. Barang siapa yang memperbanyak untuk membaca asma ya mudillu, niscaya akan Allah Ta'ala hinakan untuknya semua musuhnya yang Allah Ta'ala kehendaki. Kue kok duwe musuh wakeh, kue gak mampu untuk membuat mereka kalah atau hina. Cukup baca ya mudillu, ya mudillu. Niscaya Allah Ta'ala nanti yang akan membuat mereka kalah, yang membuat mereka hina. Bahkan wa yambahi ayyadhkurahu kullu man ista'soba alaihi dabatun aw ahadun minal khalqi falyukthir min dzikrihi fa innallaha ta'ala yudilluhu lahu. Pun. Terus barang siapa yang nanti istilahnya akan mendapatkan kesulitan, bahasan ngoten iki. Sampeyan kok duwe jaran yang sulit untuk ditaklukkan, atau seorang manusia lah yang perlu kalian taklukkan untuk membayar hutang atau apapun itu tujuannya biar orang itu tunduk, itu bacanya napa? Ya mudillu. Terus ya mudillu itu fungsinya untuk menaklukkan hewan ataupun manusia. Ya mudillu ya. Secara gampang ngomong anu, Pak. Ini belajar ilmu dukun tenanan iki. Sampeyan lek ngerti nang terus mau ngene iki wonten sing asmane Yai Marzuki, Yai Juki. Daleme sing dodolan galon sing tapi sing sebelah ngriki. Tapi pun seto beliau. Beliau niku iki gawe menaklukkan hewan iki sangat berguna untuk kalian itu ketika musim kurban. Lek kurban kowe ngerti to? Wong-wonge lek jegal sapi lek wedhus kan gampang gilik. Jegal sapi sampai koyo ngono kuwi. Wong akeh ditarik ta, tarik-tarik. Jadi kan kita butuh untuk menaklukkan yang namanya hewan. Lek Yai Juki niki biyen gak angel-angel. Ini termasuk daripada pawang bahasane ya. Digepuk ngene tok, tek langsung ngleset dhewe sapine. Ya saya cuma bisa ngomong juga, aku dhewe ya gurung iso model ngono-ngono kuwi gurung iso. Sing penting ilmune dhisik, kowe ben ngerti dhisik. Awake dhewe kan gak ngerti, awake dhewe sesuk iki katene nyapo kan gak ngerti. Sing penting kan ilmune dhisik. Pun jadi ya napa niku? Ya mudillu ya. Ya mudillu itu untuk menaklukkan apa? Hewan ataupun manusia. Pun kita lanjutkan lagi. Setelah ya mudillu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, as-sami'u. As-sami'u niku zat yang maha mendengar, yakni aidus sam'i, zat yang maha mendengar. Cuma perlu diketahui wa sifatun azaliyatun. Sami' itu merupakan sifat yang azali. Jadi artinya Allah Ta'ala itu maha mendengar, itu bukan berarti sekarang baru mendengar, mboten. Sudah dari zaman dahulu Allah Ta'ala itu mendengar, yang hubungannya dengan semua perkara yang maujud, ta'alluqa ihatatin wa inkishafin, secara keseluruhan. Napa? Secara keseluruhan. Allah Ta'ala mendengar segala suara dan selainnya. Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi kalau yang as-sami'u niki hadzal ismu yasluhu dzikran akhar, ya, kullu du'ain yustajabu ad-du'a wa man dzakarahu la turaddu lahu da'watun. Yang mriki dikatakan barang siapa yang memperbanyak bacaan ya sami'u, maka nanti dia akan menjadi orang yang doanya tidak ditolak. Wong sing mandi berarti, Pak. Dungone mandi. Kemudian al-basiru. Al-basiru maknanya dzul basari, Allah Ta'ala zat yang maha melihat. Zat yang maha melihat terhadap segala sesuatu.
tanpa terkecuali. Bahkan kalau dalam bahasa kitab tauhidnya tengeriku dingendikaaken Allah Ta'ala itu zat yang maha melihat, itu Allah Ta'ala mampu melihat terhadap semut kecil berwarna hitam di batu besar berwarna hitam di waktu kegelapan malam. Nah, dia kan ora iso, Pak. Seperti yang dibahas kemarin yang ada di dalam kitab nopo nya Syekh Mutawalli Asy'arawi, manusia itu penglihatannya terbatasi oleh cahaya. Kalau ada cahaya bisa melihat, kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Bahkan semut hitam di dalam batu yang berwarna hitam, di dalam kegelapan malam, Allah Ta'ala tetap mampu melihat. Niku maknane al-basir. Lah al-basir niki tak sebuti sing nang kene ae nggih, sing nang pundi niki jenenge nang sawine ae ya. Fa hiya musawiyatun fit ta'alluq li sifati sam'i wa la ya'lamu haqiqata ikhtilafihima illallah. Niki nanti pembahasannya ke tauhid niki. Wa huma mukhalifan li ta'alluqil ilmi li anal ilma yata'allaqu bil ma'dumat wal mawjudat wa huma innama yata'allaqani bil mawjudati faqat. Ngriki dingendikaken yang namanya mendengar dan juga sifat pendengaran Allah Ta'ala dan juga penglihatan Allah Ta'ala, pokoknya satu nggih. Pokoknya Allah Ta'ala niku mukhalafatun lil hawadits, beda. Allah Ta'ala pendengaran dan juga penglihatannya tidak seperti pendengaran dan penglihatan kita. Tidak menggunakan alat. Kalau kita butuh alat berupa telinga, alat berupa mata, dan seterusnya. Mulane teng mriki dikatakan kalian Syekh Ashawi, tidak ada yang bisa mengetahui hakikat perbedaan cara mengetahuinya Allah Ta'ala dengan mendengar dan juga melihat. Tapi mendengar, melihat, dan mengetahui itu perkara yang berbeda. Iya, kamu paham ora ilmu tauhid ya? Serata angel dijelasne ilmu tauhid kowe ora pate paham, jelasne ilmu dukun kowe nyambung kowe. Lanjut, teng mriki dingendikaken qala ba'dul arifin man arada khafa'a nafsihi an ayunin nas bi haitsu la yarawnahu falyaqra inda mururihi alaihim la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir tis'amarratin. Barang siapa yang pengen bisa menghilang, bahasanya apa? Lek pengen ngilang, iki yang dibaca adalah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Budal. Tapi engkau paling dewe. Iya, monggo. Iki gawe ngilang, Pak. Kadang awak dhewe iku pancen ya butuh ilmu ngilang ngene iki barang. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu dibaca 9 kali. Barang siapa yang ingin untuk menyamarkan atau menghilangkan dirinya dari penglihatan manusia, baca ayat ini ketika kamu lewat di hadapan mereka. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dibaca 9 kali. Lho gitu, lek wingi kan bahas, jadi bukan hal yang mustahil. Wingi kan sama dibahas Kanjeng Nabi ketika hendak hijrah, Kanjeng Nabi medal di daleme gak atik wedi-wedi. Kan ngoten. Memang Allah Ta'ala memberikan hijab kepada mata mereka. Wis gak usah dawa-dawa Kanjeng Nabi, aku duwe cerita ya lho. Yai Razak, ngerti Manrori ta, Nep? Yai Asrori sing biasane munggah le. Manrori abaiku jeneng Yai Razak. Beliau cerita, suatu ketika beliau niku umroh. Beliau niku pengen kalau langsung mendengarkan dari beliau piyambak pas waktu sowan. Beliau itu pas waktu umroh pengen lihat sumur Zam-Zam secara langsung. Nah, tentunya kan sumur Zam-Zam itu kan ditutupi. Dan bukan hanya ditutupi, tapi juga dijaga askar.
Tapi beliau pengen lihat. Piye carane pengen melihat. Jarene beliau sampean lek ngerti, lek wong Jawa, Pak, lek polisi Jawa si atik tata krama. Katene nyekel wong tuwa, katene menahan atau nyekel wong tuwa iku si atik tata krama. Si atik nyuwun sewu. Tapi lek askar atau polisinya orang Arab, waduh gak duwe adab belas wae. Langsung cekel-cekel temenan. Sehingga beliau butuh iki nang sing jenenge napa banyu Zam-zam, sumur Zam-zam iku dikelilingi yang namanya askar. Yo beliau iku kepingin delok nang kono. Akhirnya beliau niku, tapi beliau mboten baca niki, mboten baca Latudrikul Absar. Beliau bacanya summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tapi sambil gini kalau beliau menceritakan. Sambil apa bahasane? Sambil isyarah. Mulane nang wiritan iku kenapa terkadang ada isyarah nang apa bacaan apa ba'da subuh itu? Sur. Setiap isyarah itu ada maknanya. Ayo jok melok-melok wae secara akal gaya apa adik ngene-ngene barang ini untuk melindungi. Kalau yang diajarkan oleh sinten niki jenenge Yai Rozak, itu beliau dawuh ketika itu kepingin melihat yang namanya sumur Zam-zam, beliau akhirnya sampai baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sambil isyarah kedua napa iki jari ini seolah-olah menyulek bahasa Jawa ini, nyulek meripate askarnya itu tadi summum. Begini kan. Ya akhirnya beliau beneran si askar itu seolah-olah nggak melihat terhadap beliau. Hingga beliau lek cerita niku seolah-olah beliau melewati askar, seolah-olah askarnya nggak melihat dan beliau buka isi sumur Zam-zam dibuka. Delok temenan sing jenenge banyu Zam-zam iku langsung dari sumurnya. Beliau piyambak sing cerita. Oh sepuh banget. Beliau nggih termasuk ahli tirakat, Pak. Nang ngampel iki melaku beliau. Melaku ki ambek maca Yasin, ahli tirakat anjen. Lah sama artinya begini, memang mungkin dan mudah banget. Artinya sangat mungkin Allah Ta'ala itu menutup penglihatannya para manusia daripada kita ketika kita itu menghendaki agar kita tidak terlihat. Tapi iki sing ket ini gurung tak sampekno niki. Dawe Abi, ilmu putih kui akan semakin mandi, akan semakin manjur kalau diputihi. Ilmu hitam akan semakin manjur kalau dihitami. Ini mari tak sampai napa gurung to iki? Dereng. Hah? Nah ya, artinya bagaimana? Ilmu menghilang kalau mau kamu gunakan untuk maling atau semisalnya, ini gak cocok. Orang bakal mandi karena ilmu putih itu akan semakin manjur kalau digunakan di dalam hal-hal putih, kayak ndelok banyu Zam-zam atau mengungkap kebenaran apa atau apa. Seperti itu. Ilmu ngene fungsine gawe liyane gak iso. Jadi ilmu putih akan semakin manjur kalau diputih. Ilmu hitam akan semakin manjur kalau dihitam. Gitu. Mulane wong sing nyantet ngono kuwi, Pak. Lek santete manjur, tengere wongi ireng tenanan. Mana gak heran sebagian dukun-dukun ngono kuwi sampai di dalam rumahnya menyimpan mayat sing sembarang. Itu tujuannya mereka agar lebih hitam. Lek mereka lebih hitam akan semakin manjur. Semono go yai tirakate tambah ditenani, sing tambah poso, sing tambah mutih, sampai ana tirakat mutih barang lho ya. Pun itu fungsinya al-basir. Jadi kalau kepingin menghilang bahasane ngoten, bacanya napa? La tudrikul absar wa yudrikul absar wa wal latiful khabir, dibaca 9 kali. Itu fungsinya loh. Nggih kadang ada dalam kondisi terdesak ada keadaan-keadaan yang mungkin kepingin kita itu enggak terlihat. Ngoten lho. Ngilang bahasane.
Ketilang wae polisi. Ben ora ketok. Embo iki jenenge putih apa ireng ya, Pak? Ora ngerti aku. Lali gak nggo helm, lali gak nggo apa-apa nok polisi ya. Bacanya ya ini. Atudrikul absar wa yudrikul absar. Wa wal latiful khabir. Pun. Iya prakteknya tenanan pas saya nok polisi ngono. Sing penting kowe mantep, Pak. Sing penting kowe mantep ngono lho. Kalau teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, makna al-basir niki barang siapa yang memperbanyak man aksara min dzikrihi basarahullahu ta'ala bil umur al-khafiyah fa in kana sahiba halatin shadiqatin lam yakhfa ali syai'un min amri dinihi wa dunyahu. Barang siapa yang memperbanyak daripada bacaan al-basir, niscaya Allah Ta'ala akan memberitahu terhadapnya segala perkara-perkara yang samar. Ono barang-barang samar, Allah Ta'ala akan kasih tahu terhadap dia. Kemudian lanjut al-hakamu. Al-hakamu niku ai dzul hukmi attam. Ya, Allah Ta'ala itu zat yang ahli memberikan hukum, yang adil di dalam memberikan hukum. Ya, kang ahli ngukumi, bahasane ngoten. Lah niki faedahnya man aksara min dzikrihi nafidat kalimatuhu. Barang wa yasluhu dzikruhu lil hukami wal ulati. Jadi barang siapa yang memperbanyak untuk membaca zikir ya hakam ya hakam ya hakam, niscaya kalimatnya atau ucapannya akan dituruti. Dan ini lebih baiknya ini dizikirkan di depan di hadapannya para hakim, di hadapannya orang-orang pemerintah. Kadang kan kita butuh untuk menyampaikan yang namanya inspirasi dan aspirasi agar ini realisasikan oleh pemerintah. Itu agar kalimat kita itu dituruti, maka bacanya ya hakam. Pun niku ngoten. Kemudian al-adlu aidul adli. Awil adil, Allah Ta'ala niku zat yang maha adil. Artinya ya napa fala yadlimu mithqala dzarratin, Allah Ta'ala tidak akan mendolimi walaupun hanya sedikit sekali. Ora bakalan. Allah Ta'ala tidak akan mendolimi sama sekali. Zat yang maha adil. Ya adlu. Mulana lek ya adlu niki dingendikaken hadzal ismu al-fakhir wasirru ad-dhahir. Man ta'abi ala dhalimin ukhidali waktihi. Ya adlu niki fungsinya adalah barang siapa yang berdoa menggunakan ya adlu, niscaya orang yang mendolimi terhadap dia akan langsung dicabut nyawanya seketika itu pula. Karena Allah Ta'ala itu zat yang maha adil. Ya adlu ya adlu. Terdolimi, mulanya kan bahaya. Orang terdolimi lek bahasan tentang kitab ini ku dingendikaken lek uangku mbales gawe pukulan, gawe senjata, itu masih bisa dihindari. Tapi kalau sudah pakai doa, iku latut tako bidurui. Bahasane nang siirane niku tidak bisa dihindari walaupun dengan kelambi kere. Lek kelambi kere baju perang. Zaman biyen itu orang kalau mau perang kan pakai baju besi. Ya kan? Jenenge apa? Baju? Wis ngono lah bahasane ya. Kalau doanya orang yang terdolimi wis ora iso ditolak maneh. Makanya salah satunya adalah ya adlu. Kalau dibaca atas orang yang dolim tersebut bisa langsung meninggal seketika itu pula. Wa man aksara min dzikrihi hakimun alhamdulillah ta'ala al-adla fi ra'iyatihi. Mulane teng mriki dingendikaken kalau ada orang yang menjadi hakim membaca ya adlu niscaya Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada dia sifat adil.
Hakim sekarang kan memang sulit ya. Jarang yang bisa adil. Iki aja nyinggung-nyinggung sing lagi panas sih. Hakim kalau pengen menjadi adil itu bacanya ya adlu ya adlu. Kadang soalnya begini, orang sudah menjadi hakim, niatnya sudah pengen adil. Tapi ternyata para apa sih bahasanya? Ini orang-orang yang saling mendakwakan ini pintar di dalam adu argumen. Sehingga ini yang jadi hakim ini bingung, mana yang benar, mana yang salah. Makanya fungsinya ya adlu ini nanti biar diberi keadilan. Diberi sebuah keadilan artinya tampak kepada dia mana yang benar, mana yang salah. Pun, tengeriku tinggi akan ngeten. Lanjut malih setelah ya adlu Al-Latifu faedah kuwata. Cuma maknane riyen. Al-Latif tengriki maknane bisa diartikan dua. Al-alimu bi khafiyatil umur. Al-Latif makna yang pertama itu zat yang mengetahui terhadap hal-hal yang samar. Satu. Tapi kalau lebih cenderung paling penak Al-Latif itu dimaknani makna yang kedua. Yaitu zat yang memberikan sebuah kebaikan di dalam bentuk ujian. Memberikan sebuah kebaikan di dalam bentuk ujian. Itu maknanya al-latif. Atau bahasa kula niku murati al-latif itu zat yang memberikan bantuan pertolongan yang tak kasat mata. Mulane wonten makalah ya Allah ya Rabbi ya Karim lutfuhu bahasanya lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Lutfuhu utawi sifat latife Allah Ta'ala iku yajri lumaku apa lutfuhu wa abduhu utawi kaulane Allah iku la yadri orang ngerti. Lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Cara dimurati niku bantuan tak kasat matanya Allah Ta'ala terus mengalir kepada para hambanya, sedangkan para hambanya tidak merasa, tidak mengetahui. Kan sering tuh Pak awak dewe koyok ngono kuwi, permasalahan kita tiba-tiba selesai. Itu artinya lutfuhu. Itu arti daripada bantuan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala itu sedang mengalir kepada kita tanpa kita seorang hamba itu merasa. Adik ngerasa balas ngono kuwi. Kan seperti itu ya. Itu makna daripada lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Kalau lebih suka memaknai al-latif itu sebagai zat yang memberikan bantuan yang tak kasat mata. Tanpa kita ngerasa. Lek teng mriki dimaknani ngoten. Seperti Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Yusuf sebuah kerajaan tapi kudu lewat di penjara dhisik. Di penjara dhisik terus marono suwe-suwe naik pangkat jadi raja Nabi Yusuf. Juga seperti halnya Allah Ta'ala ya Allah ya Rabbi ya Karim memberikan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemenangan di kota Makkah, tapi caranya harus diusir dulu dari Makkah. Nah niki. Jadi maknane mu'til ihsan fi suratil imtihan. Yang memberikan sebuah kebaikan namun dalam bentuk cobaan atau ujian. Koyok-koyok sedang diuji padahal hakikatnya itu sedang diberi sebuah kebaikan. Kalau faedahnya al-latif niku masya Allah banyak pol niki kathah para yai ingkang nglampahi ya latif niki kuatah. Ya niku teng mriki lek teng sawine mawon riyen sing nang kitab-kitabmu wae dhisik. Nang mriki teng akan mangkor aqaulahu ta'ala Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa wal azizul wa wal qawiyul aziz fi kulli yawmin tis'a marratin latafallahu bi fi umurihi wa yassara lahu rizqan hasanan wa kadzalika man aksara min dzikri al-latif. Barang siapa yang membaca Allah latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz
Cuma 9 kali setiap hari ini saya akan Allah Ta'ala beri latafallahu bihi fi umuri, akan Allah Ta'ala beri pertolongan yang tak kasat mata dalam segala urusannya, dan akan Allah Ta'ala mudahkan bagi dia rizkinya yang baik pun. Begitu juga orang-orang yang memperbanyak bacaan Al-Latif, termasuk dalam Drosmo niki bacanya ya Latif berapa kali saya juga nggak tahu, saya nggak pernah diijazai. Yes, malah sampean lek ngerti mbak-mbak iki lho. Subuh biasanya kan baca ya Latif. Itu fungsinya untuk memperlancar rizki. Niki termasuk wiritane tiang-tiang Drosmo ngriki kathah ingkang ngamalaken ya Latif. Ada doa khususnya. Umi, ibu kula sing enggak ada catetane, kula mboten enggak ada lek kula. Ya Latif niku ngoten. Mulane teng mriki dingitikaken hadzal ismu sariul ijabah li tafrijil kurub fi awqatis syada'id. Terus ya Latif ini merupakan sebuah doa yang sifatnya itu cepat untuk diijabah, untuk menghilangkan segala bentuk kerupekane urip di dalam waktu-waktu yang sifatnya itu mencekam. Nah, kamu kalau dalam sifatnya kondisi kamu itu dalam sulit banget untuk segera dihilangkan kesulitan itu, kamu baca ya Latif. Bahkan wa yasluhu dzikran lil masjunin wal maksurin. Wa man istadda bi maradun wa man kana makhuran tahta sultanin jairin aw sultanin tab'uhu. Man aksara dzikrahu khalasa min dzalik. Kalau ada orang itu di penjara, kalau ada orang itu di tawan, kalau ada orang seterusnya wis, pokoknya orang itu benar-benar terpenjara ataupun tertawan yang sifatnya secara zalim, cukup itu nanti baca ya Latif, niscaya akan selamat, akan bebas. Kowe gak usah takok carane bebas kuwi kok piye. Pokoke ana wae dalane. Mbok kowe iso ngilang apa piye, mbok kuwi kok moro-moro dibebaskan tanpa ada alasan, itu pasti seperti itu. Kowe lek ngerti. Ngerti to nek bojone Mas Ansor jenenge Ci Ilil, dia kan juga masih saudara. Itu bapaknya itu namanya Yai Idris. Itu dulu Yai Idris itu misanane bapakku. Jadi aku ya ponakan misan. Itu beliau disambati karo preman. Kula pengen tobat, tapi syaratnya setunggal. Nama saya ini tercatat nang kepolisian. Dalam jangka waktu beberapa hari lagi kula niki akan ditangkap sama polisi. Kula janji kula tobat, tapi syaratnya setunggal. Kula gak kepingin mlebu penjara. Jenenge preman kan ono ae syarat ya iku yo anjen yo gak mek ilmu tok ngene iki Pak. Kadang yo perlu ilmu dukun, tapi aku yo mumet rek diparani modelan wong-wong ngono kuwi yo mumet ya. Akhirnya beliau sanggup, Pak. Beres. Sing penting kowe taubat temenan, berkasmu nang polisi ilang. Ya temenan ya. Berkas yang ada di mbok, berkasnya kuwi ilang, mbok keselip, mbok piye. Ini preman aman, nggak ditangkap sama polisi. Jadi fungsinya ya Latif selain untuk rizki, untuk membebaskan orang-orang yang terpenjara ataupun tertawan. Kalau fungsinya banyak pol. Yang paling dianung ya Latif itu untuk rizki. Mengamalkannya biasanya kalau umi niku nggih bakda subuh ngenten iki. Waktunya ya Latif niku bakda subuh. Niku ya Latif. Terus marang masalah kan awak dhewe bukan basicnya orang sing akeh-akeh wiritan ngono kan ora. Sak cukupe ngene lek awak dhewe. Terus marang kula lanjutkan niki kirang seprapat malih. Mantun Al-Latif teng mriki Al-Khabir. Al-Khabir teng mriki maknane bisa kathah. Al-Khabir teng mriki lek maknane kula kan kang moho waspada ya.
kang moho waspada atau kang moho pirsa. Al khabir teng mriki maknane al qadiru alal bisa al mutaliu ala khafiyil asya fayarji'u li makna latif, bisa sama maknanya dengan al latif yang maha mengetahui terhadap perkara-perkara samar, atau bisa dimaknani zat yang mampu untuk memberitahu terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui oleh para makhluk. Mulane teng mriki dingendikaken man arada ayyara syai'an fi manamihi falyaqra qaulahu ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir tis'a marratin inda naumi. Faedahnya al khabir barang siapa, ini sama persis yang ada di dalam kitab niki nggih pundi hadzal ismu yasruhu dzikran liman arada al ittila ala amrin khafiyan fi naumihi aw yaqadatihi. Pokoknya kamu kalau pengen mengetahui sesuatu yang samar, kamu pengen tahu, baik itu nanti cara mengetahuinya secara bangun ataupun secara tidur, kamu baca yang namanya ya khabir. Niscaya kamu nanti akan diberitahu baik nanti dalam kondisi kamu tidur ataupun dalam kondisi kamu bangun. Kamu pengen tahu mengungkap sebuah fakta apa gitu ya, atau apa, baca ya khabir ya khabir ya khabir. Nanti dalam mimpi kamu dikasih tahu. Tapi perlu kula sampaikan, yang namanya mimpi itu tidak bisa dijadikan hukum. Yang namanya mimpi nggak bisa dijadikan hukum. Biar kita tidak mempertentangkan. Artinya begini, semisal ada orang meninggal, nggak diketahui sebab meninggalnya. Kemudian kamu mengamalkan ya khabir semisal ya. Akhirnya dalam mimpi kamu diberitahu ini yang membunuh adalah si A. Yaitu mungkin itu sebuah kebenaran, tapi itu nggak bisa dijadikan sebuah patokan hukum. Akhirnya kamu menuduh ini di dalam dunia nyatanya, nggak perlu, jangan sampai seperti cukup kamu tahu gitu saja. Dan ini dulu pernah kejadian langsung. Umi, buku itu biar jadian seperti itu. Jadi ada saudara yang meninggal. Kemudian setelah meninggalnya saudara ini, Umi itu langsung ngipi. Yang membunuh saudaranya ini adalah si A. Langsung dikasih tahu seperti ya, tanpa mengamalkan ini memang dikasih tahu gitu aja. Tapi ya bukan berarti itu wah akhirnya kita dalam dunia nyata mendakwakan begini bin nggak bisa. Yang namanya di dalam mimpi ya dalam mimpi gitu saja, nggak bisa dijadikan patokan hukum. Bahkan sekalipun kowe ngipine Kanjeng Nabi, sekalipun ngipine Kanjeng Nabi, tetap nggak bisa dijadikan sebuah patokan hukum. Pun barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu di dalam tidurnya, maka bacaannya adalah napa? Ya khabiru ya khabiru ya khabiru. Ya kadang ada kan perlu Pak mengetahui sesuatu apapun, guys. Sesuatu apapun, bebas. Pun lanjut. Kemudian ya al-halimu. Al-halimu tengriki akan makna daripada al-halim alladzi la yu'ajjilu bil ukang muhu aris. Makna bahasa Jawane aris. Aris niku napa? Alladzi la yu'ajjilu bil uqubati alaman asahu wa kafara bi bal yumhiluhu. Niki wis bolak-balik nggih, bolak-balik kula sampai akan al-halim itu maknanya aris. Aris itu adalah zat yang tidak langsung mengeksekusi. Padahal Allah Ta'ala itu mampu. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan. Itu makna daripada al-halim. Ndelok para kawulane iki akeh maksiate, ndelok para kawulane iki padha kufur. Tapi Allah Ta'ala tidak langsung mengeksekusi. Tapi diberi kesempatan. Mulanya dalam hadis qudsi kemarin yang di dalam pundi niku jenenge tafsirnya Syekh Mutawal Asy'arawi, intabu ilayya fa'ana habibuhum wa illam yatubu fa'ana tabibuhum. Mereka itu taubat, maka aku adalah kekasih mereka, tapi kalau mereka tidak segera taubat, maka aku adalah dokter bagi mereka. Mulane kathah to awak dhewe sering mirengaken alhamdulillahi ala hilmihi
ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudrati. Segala puji bagi Allah atas sifat arisnya setelah Allah Ta'ala mengetahui, dan atas sifat ampunannya setelah Allah Ta'ala itu maha mampu. Aris itu maknanya ngaten. Mulane faedahe niku seperti yang didhawuhaken teng mriki, hadzal ismu man dzakarahu inda jabbarin waqta ghadabihi sakana. Asma ini kalau dibacakan di hadapannya orang yang punya kekuasaan, orang yang meseso, di waktu dia marah-marah, bacakan ya halimu niscaya dia akan berhenti dari marahnya. Ono siapa, polisi atau tentara atau siapa yang lagi marah-marah atau preman lagi marah-marah gak jelas, bacakan ya halimu niscaya marahnya akan berhenti. Sing penting aja mbok wacana nang Gus Faiz pas wayahe duka, Pak. Ndelok kowe rapal, kowe ra iso maca, kowe mbok wacane ya halimu dadi gak sida ngamuk Gus Faiz. Repot kowe. Lanjut. Ya halimu sampun. Marangan al-adimu. Sampai kurang dikit ya. Al-halimu, manten al-halimu, al-adimu yang agung. Yang agung teng mriki maknane alladzi yashuru kullu syai'in inda dzikrih, yakni zat yang segala sesuatu itu akan menjadi kecil ketika disebutkan Allah Ta'ala. Pun mulakna teng mriki dingendikaken wala yuhitu bi idrak, enggak ada yang bisa mengetahui terhadap keagungannya Allah Ta'ala. Wala ya'lamu kunha haqiqatihi siwahu, dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya Allah Ta'ala. Mana dingendikaken teng hadis subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh. Maha suci Allah Ta'ala, zat yang tidak ada yang mengetahui terhadap hakikatnya, kadarnya orang-orang selainnya Allah. Selainnya Allah nggak akan ada yang mengetahui terhadap hakikatnya Allah Ta'ala. Mulane nang ngriki dingendikaken ya azimu, faedahnya adalah hadzal kibritul ahmar wal mirnatisu al akbar. Ya azim ini merupakan diumpamakan bagaikan delima merah. Diumpamakan bagaikan delima merah dan diumpamakan magnetis. Magnetis niku magnet terbesar, sehingga man lazama ala dzikrihi a'tahullahu al-izza ad-daim wa 'azima fi a'yunin nas, ya, wastaqarrat masawihi anhum. Ana teng mriki akan barang siapa yang melazimkan bacaan ya azim, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia sebuah keagungan yang langgeng, sebuah kemuliaan yang langgeng. Lagi apa penting, sebuah keagungan yang langgeng, dan akan dia menjadi sosok yang agung di dalam hadapannya para manusia. Wastaqarrat masawihi anhum, lagi ya penting, tindakan-tindakan buruknya akan menjadi tenang, artinya di hadapan para manusia tindakan buruknya sudah tidak akan diperhatikan lagi. Bahkan teng mriki dingendikaken man lazama ala dzikrihi a'tahullahu al-izza ad-daim wa ahabbahu kullu man ra'ahu, akan dicintai oleh setiap orang yang melihat. Niku faedahnya ya adim, baik gawe agung, kamu terlihat agung di hadapannya orang-orang yang melihat terhadap kamu. Mulane le teng siirane ini banyak, ini viral di media sosial. Ya adim antal adim, adimun fil azal. Ya Allah, teng siirane niku ini juga untuk bisa untuk menghilangkan urusan-urusan yang agung pula. Duwe masalah rawat ya bacanya juga ya azim. Pun itu al-azim. Kemudian lanjut al-ghafur, ya.
Al-Ghafur ini nggak beda jauh dengan Al-Ghaffar. Mulanya kemarin itu menurut satu versi antara Al-Ghafur dan juga Al-Ghaffar itu sebenarnya juga maknanya Maha Pengampun, cuma bedanya seperti yang di dalam kitab Shawi, ada Ghafir, ada Ghafur, ada Ghaffar. Tulis, ada Ghafir, ada Ghafur, ada Ghaffar. Kalau Al-Ghafir itu alladzi yaghfiru ba'dad dzunub. Kalau Al-Ghafir itu adalah zat yang memaafkan sebagian dosa. Itu maknanya Ghafir. Kalau Al-Ghafur alladzi yaghfiru aktsarahu. Zat yang memaafkan kebanyakan dosa. Tapi kalau Al-Ghaffar itu zat yang maha mengampuni segala dosa. Jadi ada Al-Ghafir, ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar. Itu kelasnya gitu ya. Kalau Al-Ghafir cuma memaafkan sebagian dosa. Kalau Al-Ghafur itu memaafkan kebanyakan dosa. Kalau Al-Ghaffar itu napa? Mengampuni segala atau dosa saja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Man aksara min dzikrihi najahullahu mimma yakhaf wa yahdar wa wasirun fi taskini ghadabil muluk wa yasuhu liman kana fi khidmatis salatin wa yasuhu dzikran liman ghalaba alaihi al khuznu. Jadi ini fungsinya adalah pertama, barang siapa yang memperbanyak daripada kalimat Al-Ghaffar, ini Al-Ghaffar apa Al-Ghafur sih gitu Pak Wadi. Al-Ghafur ya. Al-Ghafur niscaya akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala hal yang dia takutkan. Kowe wedi apa ya jeneng menungso kan kadang tiba-tiba ada perasaan takut. Maka nanti napa? Akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari perkara yang kita takutkan. Di masa depan kamu takut apa? Baca ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Juga tengriki akan pantas ini dijadikan zikir bagi orang yang dalam keadaan sedih, galau. Galau, kok sedih banget. Itu bacanya ya Ghafur. Nyapo? Kok bacanya ya Ghafur padahal dia lagi sedih. Karena uangnya lek sedih bisa dipositifkan nih mesti nih gara-gara kakean dosa, Pak. Kakean dosa. Kowe gak lagi ada apa-apa, tidak ada suatu hal yang membuat kamu sedih itu tiba-tiba kamu itu kayak galau no, orang nyapu-nyapu padahal. Itu bacanya napa? Ya Ghafur. Pun lanjut kirang setunggal malih mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir mawon asyakur ya. Asyakur niki sing paling penting, asyakur ning teng mriki maknane yang maha mensyukuri. Yang maha mensyukuri ini maknanya alladzi yashkuru ibadah. Yang maha mensyukuri terhadap para hambanya. Maksudnya ya napa? Yusni alaihim fid dunya wal ukhra wal akhirah. Allah Ta'ala akan memuji hambanya di dunia dan juga di akhirat dan memberikan fayu'ti as-sawabal jazil alal amalil qalil, garis titik tekannya tengah. Allah Ta'ala akan memberikan sawabal jazil, pahala yang besar alal amalil qalil, atas amal yang sedikit. Amal awak dhewe titik tapi dikei pahala yang sangat besar. Ana wingi kan wis mari to dingendikakno nang pundi niki pengajian Nasihatul Diniyah ana wong ibadah selama 70 tahun. Kemudian matur nang Gusti Allah pengen masuk surga. Hanya dimasukkan Allah Ta'ala dawuh dumateng para malaikat, masukkan hambaku ini kepada surga. Tapi dengan alasan, dengan rahmatku, dengan kasih sayang daripada aku. Malah ora terima. Mboten Gusti, bal bi amali, akan tapi dengan amal baik saya. Akhirnya Allah Ta'ala menghaturkan kepada para malaikat, ya wis, lebokno hambaku ini, masukkan dia ke surga sebab
amalnya. Akhirnya dilebokno surga, ya toh, 70 tahun. Sak marine 70 tahun ditokno teko surga. Katene diusir teko surga. Ayo wis, mari 70 tahun. Amalmu mek 70 tahun. Ayo metu. Jare kowe mlebu surga kelawan sebab napa? Amal. Ya wis metu wis 70 tahun. Akhirnya dia langsung menyesal, mboten Gusti ngapunten. Kula mboten mlebet surga kelawan amal kula, akan tetapi kula mlebet surga keranten napa rahmate panjenengan. Kasih sayange panjenengan. Niku makna daripada asyakur. Nah, dhewe kan ngono to, Pak. Amale awak dhewe iki titik bengi turu total ya ta, kayak mau bengi lho. Turu total njaluke surga, es. Cek surgane njaluke ya selamanya. Pun man aksara zikrahu syakara al-haqqu af'alahu wa kana aunan lahu ala ma yuridu min af'alil khair wa bihi yasbutu an-ni'am wa yuraddu syariduha wa fihi asrarun li ahlil mukalafat. Ngriki dingendikaken barang siapa yang membaca asyakur, ya syakur, niscaya Allah Ta'ala akan mensyukuri terhadap dia atas amal-amal baiknya dan akan membuat dia pertolongan agar dia akan semakin mudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Niku faedah daripada asyakur, dan membuat nikmat yang ada pada dirinya akan terus menjadi langgeng. Nikmat itu kan kadang ya moro-moro ilang. Mulane teng mriki kan dingendikaken ing teng dawuhe para ulama, kenapa kok kita itu perlu syukur? Teng mriki dingendikaken asyukru qaidun lil maujud wa saidun lil mafqud. Syukurnya kita semua ini merupakan qaidun lil maujud, merupakan tali pengikat bagi nikmat-nikmat yang sudah maujud, yang sudah ada pada diri kita. Kalau kita bersyukur, nikmat yang ada pada diri kita seolah-olah sudah ditali, ora bakal hilang. Wasaidun lil mafqud, yang namanya syukur ini akan membuat nikmat-nikmat yang masih belum ada ini akan menjadi datang pada diri kita. Mulane ya syakur itu fungsinya juga seperti itu, untuk membuat pertolongan kita agar melakukan amal baik secara mudah dan membuat nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu dilanggengkan oleh Allah Ta'ala. Pun niku ya syakur pun cekap sak monten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sampun nggih. Lanjutane minjing mawon ilahuna wa ta'ala.